ternyata Indonesia masih mengimpor listrik dari Malaysia. Aspek keadilan, kalau dibilang rakyat perbatasan ini NKRI harga mati, maka listrik juga harus harga mati 24 jam harus terang di daerah perbatasan ini. Jadi fakta bahwa kita masih impor dari Malaysia seolah-olah menunjukkan ekonomi tumbuh. Padahal memang nggak ada produksi listrik kita, kan itu masalahnya di Kalimantan kan. Kementerian ESDM mencatat pada kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia impor listrik dari Malaysia yang semakin meningkat. Kalimantan Barat Indonesia masih bergantung dari listrik dengan Sarawak Malaysia. Yang kau cakaplah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini lagi bangun IKN dekat Kalimantan Timur. Dalam persahabatan, dalam kekeluargaan, adatnya ada sedikit sebab perselisihan. Tetapi jangan lupa kerangka besarnya. Kita satu rumpun, keluarga, dan banyak aspek yang positif yang harus kita perkukuh dan jangan melihat kepada aspek yang memecahkan. Halo teman-teman, saya Ria Oktorina. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu fakta bahwa Indonesia masih mengimpor listrik dari Malaysia. Yuk, kita pahami lebih dalam tentang topik ini dengan tujuan untuk belajar dan mengambil hal positif, agar kita bisa berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Ternyata Indonesia masih mengimpor listrik dari Malaysia. Impor listrik sebesar 100 sampai 120 megawatt ini didatangkan dari Sarawak, Malaysia untuk wilayah Kalimantan Barat. Kebutuhan listrik ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebab wilayah tersebut belum terpasang transmisi dalam negeri sehingga harus impor dari BUMN listrik Malaysia yaitu SESCO yang bekerja sama dengan PLN. Kita mendesak kepada PLN pusat harus memprogramkan ketersediaannya infrastruktur listrik, dan ini aspek keadilan, kalau dibilang rakyat perbatasan ini NKRI harga mati, maka listrik juga harus harga mati 24 jam harus terang di daerah perbatasan ini. Ini permintaan kita kepada pemerintah pusat. Jadi fakta bahwa kita masih impor dari Malaysia seolah-olah menunjukkan ekonomi tumbuh. Padahal memang nggak ada produksi listrik kita, kan itu masalahnya di Kalimantan kan. Sebaliknya di Jawa itu justru kelebihan karena ekonominya tidak tumbuh. Ya. Bagaimana logikanya? Ya ekonomi industri itu justru PHK, maka pabriknya tutup, pindah, relokasi itu. Maka kelebihan listrik di situ seolah-olah karena ada permintaan. Justru karena tidak ada permintaan, kelebihan listrik. Karena listrik yang dipakai itu idle sekarang tuh, nggak lagi dipakai oleh pabrik-pabrik. Jadi soal data ini itu kadang-kala kita seolah-olah ada pertumbuhan ekonomi sehingga kapasitas listrik di Jawa naik, itu kan headline-nya begitu. Padahal justru karena deindustrialisasi itu. Sebaliknya di Kalimantan karena tidak ada pembangunan power plant, maka impor dari Malaysia. Lu tahu nggak, Indonesia impor listrik dari negara tetangga dan makin hari kuantitas impornya semakin meningkat. Kementerian ESDM mencatat pada kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia impor listrik dari Malaysia yang semakin meningkat. Di tahun 2024 aja, impor listrik dari Malaysia mengalami peningkatan 11,98%. Kementerian ESDM ngejelasin kalau impor listrik dari Malaysia ini untuk kebutuhan di Kalimantan Barat. Dan impor listriknya ini berasal dari perusahaan Malaysia yang bernama SESCO. SESCO ini mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadinya harga listriknya jauh lebih murah dibanding suplai di area Kalimantan Barat yang masih pakai BBM jenis high speed diesel. Kalimantan Barat Indonesia masih bergantung dari listrik dengan Sarawak Malaysia. Kalimantan Utara Indonesia masih bergantung dengan bahan bakar minyak dari Tawau Malaysia. Kalau dari Sarawak Malaysia ini nama perusahaan listrik dia ini bukan PLN tapi SESCO. Baru-baru ini ada larangan dari Polsek Nunukan, tidak boleh jual bensin eceran dari Tawau Malaysia. Tapi kan agen premium minyak dan solar ini kan sering terputus. Makanya orang-orang dari Kalimantan Utara ini dia beli bensin dekat Tawau Malaysia. Tapi sekarang ini masalahnya beda. Polsek Nunukan dah melarang tak boleh lagi beli bensin dari Tawau Malaysia. Kalau misalnya tak mau orang Kalimantan Utara ini beli bensin dekat Tawau Malaysia, ya siapkanlah APMS-nya tuh, minyak di sana tuh jangan sampai putus. Yang kau cakaplah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini lagi bangun IKN dekat Kalimantan Timur. Dalam persahabatan, dalam kekeluargaan, adatnya ada sedikit sebab perselisihan. Tetapi jangan lupa kerangka besarnya. Kita satu rumpun, satu keluarga, dan
banyak aspek yang positif yang harus kita perkukuh dan jangan melihat kepada aspek yang memecahkan. Jadi kalau ada yang benar, kita betulkan. Seperti mana soal TKI, saya pikir Malaysia harus betulkan. Dan saya juga tegur, jangan guna agen-agen yang merampok kekayaan rakyat miskin. Dan ini penyelesaian kita through digital. Ini kita cari penyelesaian. Tapi hara kecil, saya pikir gitu macam soal lagu rasa sangi, jadi riuh rendah kita. Itulah netizen ya. Silapnya memang silap Menteri Malaysia berarti tetapi reaksinya kan begitu. Seperti mana kasus penderaan seorang pembantu rumah di orang-orang Lamongan dipukul. Saya nggak setuju. Jadi saya minta polisi ambil tindakan. Tapi kalau di sini kadang reaksinya itu seolah-olah rakyat Malaysia semua mau pukul orang. Indonesia hingga saat ini masih harus mengandalkan impor listrik dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan Barat. Salah satu alasan utamanya adalah karena lokasi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, yang memungkinkan terjalinnya hubungan interkoneksi kelistrikan. Setiap tahunnya, Indonesia mengimpor listrik dengan kapasitas antara 100 hingga 120 MW dari Sarawak yang disuplai melalui interkoneksi Kalbar Sarawak. Perlu diketahui, impor listrik ini bukan semata-mata masalah kekurangan daya, tetapi merupakan bagian dari kerjasama bilateral yang sudah disepakati oleh kedua negara. PT PLN Persero dari Indonesia dan Sarawak Electricity Supply Corporation, SESCO, dari Malaysia, telah menandatangani perjanjian kerjasama yang memiliki durasi hingga 25 tahun. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada impor saja, tetapi juga mencakup potensi ekspor di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan energi antara Indonesia dan Malaysia bersifat dua arah dan berkelanjutan. Sejarah dari impor listrik ini dimulai sejak tahun 2012, ketika Indonesia memilih opsi ini sebagai langkah awal untuk menurunkan biaya operasional kelistrikan di Kalimantan Barat. Pada tahap awal, PLN mengimpor sekitar 50 MW dari Malaysia. Namun seiring waktu, angka tersebut dapat ditingkatkan hingga mencapai 200 MW. Selama kurun waktu 2012 hingga 2022, volume impor listrik terus mengalami perubahan. Di awal, Indonesia hanya mengimpor sekitar 2,99 GWh, tetapi pada tahun 2022, angka tersebut melonjak hingga mencapai 797,38 GWh. Bahkan, pada tahun 2020, jumlahnya sempat menyentuh angka 1.553 GWh. Meskipun kini kondisi kelistrikan di Kalimantan Barat sudah jauh lebih baik dan bahkan memiliki surplus daya sebesar 205 MW, penting untuk memahami bahwa kerjasama ini tidak semata-mata karena ketergantungan, tetapi juga sebagai strategi efisiensi dan keamanan energi jangka panjang. Secara teknis, surplus listrik di Kalimantan Barat sudah memadai untuk kebutuhan internal. Namun pertanyaan yang masih mengemuka adalah bagaimana langkah ke depannya. Apakah kita masih akan terus mengimpor listrik dari Malaysia, atau justru akan semakin mandiri dalam mengelola pasokan energi sendiri? Namun, daripada memandang impor listrik ini sebagai kelemahan, mari kita melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan mengembangkan infrastruktur kelistrikan yang lebih baik di masa mendatang. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya, dan yang terpenting adalah bagaimana kita dapat terus berinovasi serta bekerja sama untuk mencapai kemandirian energi tanpa mengorbankan stabilitas dan keberlanjutan. Kita bisa belajar dari hubungan bilateral ini bahwa kerjasama yang baik antar negara dapat memberikan manfaat besar, terutama dalam hal pengelolaan energi yang lebih efisien. Sebagai bangsa, mari kita tidak terlalu fokus pada perbandingan siapa yang lebih baik atau siapa yang salah, melainkan lebih kepada bagaimana kita bisa terus memperbaiki diri dan belajar dari pengalaman negara lain. Dengan memahami kerjasama energi ini, kita bisa melihat pentingnya strategi jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya dan menghindari debat yang tidak produktif. Harapannya, Indonesia dapat terus berkembang menjadi negara yang mandiri dalam hal energi, sekaligus tetap terbuka terhadap peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Itulah tadi pembahasan mengenai impor listrik dari Malaysia. Semoga informasi ini bisa membuka wawasan kita semua. Ingat, ini bukan untuk membandingkan mana yang salah atau benar, tetapi lebih kepada pembelajaran agar kita bisa mengambil sisi positif dan mengimplementasikannya untuk masa depan yang lebih baik. Teruslah belajar dan berinovasi demi kemajuan Indonesia. Saya,
Ria Oktorina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari konten ini. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my ass.